Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Auliadi Kusumah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 3 Pasanggerahan, Kabupaten Garut, yang akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya atau orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan masih hanya sebatas mentransfer materi. Biasanya, saya hanya melihat murid dari segi kognitif. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan. Sehingga, saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran pun berpusat pada guru. Sebelumnya saya kurang memperdulikan apakah murid sudah memahami pembelajaran yang saya berikan atau tidak, karena saya hanya berfokus pada ketercapaian materi. Bagi saya, pembelajaran dikatakan tuntas jika seluruh siswa sudah mencapai KKM. Tak jarang, saya meminta siswa untuk menghafalkan materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Akibatnya, saya sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari apa yang saya lakukan dan pikirkan saya selama ini ternyata kurang tepat. Dan seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh itu bukan hanya pada aspek pembelajaran kognitif saja, melainkan pada ranah afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan bebas berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang ditetapkan. Guru hendaknya sebagai fasilitator pada saat proses pembelajaran. Guru juga menghadirkan pembelajaran yang aktif, menarik, dan menyenangkan. Selain itu, guru harus mempelajari karakteristik siswa, karena setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Dan sebagai seorang guru, saya harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada tahap 1, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan metode student center. Pada tahap 2, menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif, dengan berpegang teguh pada konsep kemerdekaan anak. Pada tahap yang ketiga, tidak menuntut siswa menjadi pintar, akan tetapi menuntun siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada tahap yang keempat, harus mengenali karakter dan latar belakang siswa
dengan menjalin komunikasi yang baik dengan siswa dan orang tua siswa. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.